Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom! Tidak terasa kita akan kembali menikmati sukacita Natal. Di tahun ini, karena kondisi dan situasi, Gereja GKI Elim tidak merayakan ibadah Natal, tetapi akan diadakan ibadah ucapan syukur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Oleh sebab itu, kami memohon dukungan doa dan persembahan sukarela dari seluruh jemaat. Persembahan sukarela dapat diberikan melalui amplop yang telah disediakan atau juga dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Dan berikut adalah jadwal pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru. Shalom saudara-saudara, luar biasa di suasana di waktu yang dingin ini, hujan terus, kita tetap semangat memuji Tuhan. Kita rindu sama Tuhan sehingga kita datang di sini. Mari saya ajak Anu bangkit berdiri semuanya. Kayaknya masih beku, badannya digoyang kanan, digoyang kiri biar enggak kaku, biar enggak dingin ya. Sungguh luar biasa Tuhan itu, Dialah satu-satunya harapan kita, Dia yang memberi kita kekuatan, memberi kita kesehatan. Sehingga sampai saat ini kita berdiri di sini, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Engkau Allah yang memperhatikan kami di sini. Engkau Allah yang mencukupi kami. Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
bersama-sama. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kita semua percaya Tuhan adalah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Amin. Masih tetap semangat semuanya? Angkat tanganmu, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Arti kita percaya Tuhan adalah kekuatan kita, adalah andalan kita. Mari. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
kemuliaan buat Tuhan. Masih kuat memuji Tuhan? Amin. Masih, baru 1 kali kok. Yuk tambah lagi. Nyanyi bagi Dia. Woo! Come on, come on. Yo, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tinggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Come on, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia Tuhan dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Woo! Come on. Angkatlah suaramu, puji Dia, puji dan serukan nama Yesus, tinggalkan bebanmu. Oh, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, come on, come on. Menarilah dan Bertepuk tangan. bersukacitalah, tak perlu khawatir. Khawatir. Oh, Dia sanggup. come on, mari semuanya. Sekarang nyanyikan kebesarannya dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia Tuhan dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Woo! Berikan kemuliaan buat Tuhan. Woo! Haleluya. Kita ambil nafas dulu, saudara-saudara. Kita semua tahu Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang besar. Amin. Dia yang menciptakan segala alam semesta ini dan segala makhluk. Mari kita pandang Dia, kita arahkan hati kita kepada Dia. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan semuanya, Allah yang sanggup melakukan segala hal. Kita beri Dia kemuliaan, kita beri Dia hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat.
suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Mari bersama-sama. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti besar, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh tiada sepertimu, Allahku. Mulialah namamu, mulialah Engkau. Bersorak memuliakanmu, haleluya, haleluya. Ku beri pujian, ku besarkan Engkau Tuhan. Mulialah namamu, agung kerajaanmu. Haleluya. Besarlah Kau Tuhan, tiada yang sepertimu. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Ku bersyukur, angkat hatimu, angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Secara marah, secara masakan, kami rindu Tuhan. Kami teriakan, besarlah Kau Tuhan, besar Kau Yesus. Besar
Besarlah Kau Tuhan, mulia, oh mulia Kau Tuhan, agunglah Kau Tuhan, agunglah Kau Tuhan, agunglah namamu. Kami bersyukur, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, mari kita berdoa, kita berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Puaskan kerinduan kami Tuhan di tempat ini. Yesus, oh kasih-Mu Tuhan, zaman-Mu Tuhan. Oh, makasih Yesus. Mari katakan kepada Tuhan segala apa yang ada dalam hatimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Bermasmurlah kepada Dia, bermasmurlah bagi Dia. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tempat ini dan Engkau hadir di mana jemaat-Mu yang berada di rumah. Engkau menjamah mereka seperti Engkau menjamah kami di sini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang mampu melakukan segala perkara. Engkau Allah yang mampu mengangkat kami. Engkau Allah yang mampu melindungi kami semua. Engkau Allah yang mendengarkan semua isi hati kami. Engkau tahu Tuhan segala apa yang kami perlukan. Dan Engkau melakukan semuanya, Engkau melaksanakan semuanya tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dengan antusias kita beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pagi hari ini adalah pagi yang sudah dijadikan Tuhan untuk menyampaikan rencananya dalam kehidupan kita. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Markus 1 ayat 1. Markus 1 ayat 1
Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia mempersiapkan jalan bagimu. Selanjutnya, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah kita diberkati oleh Tuhan dalam setiap langkah-langkah kita, karena kita tahu penyertaan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Di musim pandemi seperti ini, kehidupan orang percaya mengalami kemunduran iman yang luar biasa. Kita bisa lihat di berbagai gereja. Mereka lupa datang ke gereja. Ini menurut penilaian saya, mereka sudah tidak lagi memberikan persembahan karena online. Mereka ada di rumah, mereka lupa bagaimana caranya memberikan persembahan. Kalau kita lihat di kota-kota besar, megachurch mulai mengalami kebangkrutan karena jemaatnya sudah mulai sedikit-sedikit. Bahkan saya mendengar katanya 15% hanya jemaat memberikan persembahan kepada gerejanya yang selama ini dia bisa bergoyang, berjingkrak-jingkrak. Jemaat sudah mulai kurang peduli tentang pekerjaan Tuhan. Bahkan anehnya, yang super dan sangat aneh, di sini tidak ada. Yaitu jemaat sudah lupa jalannya ke gereja. Lupa gerejanya jalannya kemana ya? Waduh, sungguh luar biasa. Ini sesuatu fenomena jemaat Kristen yang kita sungguh memprihatinkan, tetapi kita percaya bahwa jemaat Elim akan semakin setia di dalam Tuhan, amin. Dalam segala sesuatu, online ya persembahan, tatap muka apalagi, pekerjaan Tuhan semakin hari semakin meningkat dan luar biasa. Iman Kristen sedang dalam ujian, apakah dia akan timbul seperti emas, bahkan hilang, entah kemana. Kemana ku harus melangkah? Ada tanggung jawab orang percaya yang Yesus sudah berikan sebagai amanat agung. Kalau kita melihat di dalam Matius 28, ada kata amanat agung di sana. Perkataan amanat itu adalah pesan terakhir. Kalau orang tua kita yang sudah meninggal atau pulang ke rumah Bapa, pada waktu itu ibu saya menunggu apa yang akan dipesankan. Suatu hal yang sangat penting yang harus didengar dan harus dikerjakan. Karena itu adalah amanat.
Apalagi pada waktu itu Tuhan Yesus Kristus memberikan pesan kepada murid-murid, bahkan orang-orang yang setia kepadanya, bahwa pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap pujian yang saya dengar, yang saya nikmati pada pagi hari ini, bukan hanya kita menikmati sebab kau besar, perbuatanmu yang ajaib dan gagah perkasa. Kita nikmati, tetapi kenikmatan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita, kita bisa sampaikan kepada banyak orang bahwa perbuatan Allah yang ajaib itu senantiasa kita akan ceritakan. Kabarkanlah itu berita kepada semua makhluk, supaya mereka menikmati apa yang sudah kita nikmati dalam kehidupan kita. Mari kita belajar kepada firman Tuhan tentang pribadi Yohanes pada pagi hari ini. Ada teladan yang luar biasa supaya rancangan kedatangan Tuhan Yesus Kristus berjalan sesuai rencana. Kita tahu bahwa pada waktu itu Tuhan memilih Yohanes untuk mempersiapkan jalan yang begitu luar biasa. Bahkan sudah dinubuatkan bertahun-tahun supaya kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai pribadi yang Immanuel itu benar-benar terlaksana dan sukses. Dalam pekerjaan mempersiapkan itu, Yohanes melakukan banyak perkara supaya nama Tuhan bekerja secara tepat. Saya akan memberikan judul khotbah pada pagi hari ini, yaitu orang percaya yang siap menyambut keempat. Keempat itu adalah kedatangan Kristus kedua kali. Kedatangan Kristus kedua kali. Saudara, kalau pada waktu Yohanes dipanggil Tuhan untuk dijadikan, mempersiapkan jalan, itu untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia dari surga ke dunia. Tetapi umat Tuhan yang pada saat ini dipilih oleh Allah untuk mempersiapkan dirinya supaya menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Yaitu bahwa orang-orang yang percaya akan diangkat, dijadikan umat-umat penggembalaannya di kerajaan surga yang kekal. Karena kita tahu tempat ini adalah tempat yang sementara. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa kita adalah seorang perantau di sini. Kita merantau dan kita akan pulang bersama-sama. Di mana Yesus berada, disitulah kita akan berada. Amin. Saudara yang terkasih, ada 3 hal yang harus kita lakukan seperti Yohanes. Kita mengamati kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kita harus berani menyampaikan kebenaran. Ayat yang pertama, coba kita lihat. Injil, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ini Yohanes, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diberikan pengertian tentang kehidupan, bagaimana caranya kita menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Kalau firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Miharsodono minggu yang lalu, ada murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang disalib. Banyak sekali murid-murid Tuhan Yesus yang disalib. Kenapa mereka disalib? Mereka memberitakan Injil kebenaran. Mereka kerjakan dengan setia, melakukan apa yang sudah
Tuhan amanatkan. Kekristenan akan mengalami kebuntuan jika Injil tidak menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena kita tahu bahwa kabar sukacita itu bukan kopi, bukan singkong goreng di pagi hari. Tetapi kabar berita Injil, sukacita itu, Injil disampaikan kepada banyak orang. Injil harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ada kesempatan pada waktu kita berbincang-bincang kepada orang, kita akan memokuskan diri kita bahwa Injil harus diberitakan. Sekalipun lamban, sekalipun pelan-pelan, tetapi sisipan-sisipan Injil itu akan memasuki area di mana kita inginkan untuk pekerjaan Tuhan bisa bekerja. Lain halnya Yunus yang dipilih oleh Allah, dia melarikan diri ke Tarsis. Dia harus sampaikan kebenaran untuk pertobatan yang Tuhan mau supaya Niniwe itu menjadi orang yang percaya. Tetapi berbagai macam hal yang terjadi, akhirnya Yunus melarikan diri ke Tarsis untuk tidak mau menikmati atau mengikuti panggilan Tuhan. Yunus melarikan diri karena tidak ingin menjadi saksi di sana. Saudara yang terkasih, murid-murid Yesus di dalam Matius 10 ayat 32 bahwa barang siapa mengakui aku di depan banyak orang, ia akan kuakui di depan Bapakku di surga. Semua jemaat, semua murid-murid Tuhan Yesus tahu itu dan mendengar. Tapi pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, dan itu bagian dari Injil, ada kematian Kristus. Karena firman Tuhan berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman orang percaya. Saudara yang terkasih, tetapi berbagai macam reaksi murid-murid Tuhan Yesus Kristus adalah menyangkal, menolak, dan bahkan merasa tidak mengenal pribadi Yesus Kristus. Tetapi dengan pengalaman itu, pada akhirnya bahwa mereka sadar memberikan diri mereka untuk berita Injil. Berita Injil harus disampaikan kepada segala makhluk. Bertobat. Saudara yang terkasih, mungkin pada saat ini kita tidak perlu bertobat karena kita orang-orang percaya. Sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi coba kita lihat di dalam Wahyu. Wahyu 1 kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Melihat orang-orang jahat itu dia tidak sabar. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena Kristus, namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima sebagai ayat yang kita fokuskan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu
dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Kita akan coba lihat, pahami. Di dalam ayat yang kelima ini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini orang-orang percaya. Ini kumpulan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Mereka bersorak, mereka menyembah kepada Allah. Tetapi kenapa Tuhan berkata kepada jemaat Efesus harus bertobat? Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kenapa jemaat Efesus yang setia, kalau kita melihat itu luar biasa. Tetapi katanya, di betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak ada kasih antara manusia dengan Allah. Jika hubungannya tidak ada kemurnian. Jika hubungan penyembahan, pujian, baca firman dan segala sesuatu dikerjakannya dengan tidak takut akan Allah. Dengan tidak punya kehausan akan pribadinya. Maka sebenarnya kita mulai jatuh. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya belajar di dalam kehidupan jemaat Efesus ini. Kita harus belajar senantiasa supaya kita tidak disebut oleh Tuhan bahwa kita sedang meninggalkan. Saudara yang terkasih, mari kita kembali tata ulang dalam kehidupan kita. Yang kedua, orang yang siap menantikan, menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Yang kedua adalah hidup dalam rencana Tuhan. Markus 1 ayat yang ke-6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yohanes itu seorang anak Zakaria, ibunya Elisabet. Seorang imam pada waktu itu kehidupannya sangat kecukupan. Coba kalau kita lihat Imam Eli. Hofni dan Pinehas anaknya itu setiap ada persembahan, berapa banyak, berapa ribu umat Israel yang senantiasa melakukan persembahan. Dan saya yakin imam pasti akan mendapatkan bagian. Sehingga Hofni dan Pinehas membuat garpu besar yang jarinya 3. Bagaimana dia bisa mengolah-alik daging itu dan mengambilnya. Bukan pada waktu sudah dibakar, tetapi dia ambil sebelum dibakar. Kalau tidak boleh berkata kepada jemaat, kamu tidak boleh begitu, karena kamu nanti jadi berdosa. Seperti itu mungkin olahan pikirannya Hofni dan Pinehas, didikan Eli. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Tetapi kita lihat di dalam Yohanes ini, kita melihat pribadi Yohanes ini. Anak Zakaria, anak Elisabet, yang sudah bertahun-tahun menunggu kedatangan seorang anak yang mandul sampai usia lanjut. Betapa keluarga ini sudah melayani Tuhan dan tidak dikaruniai anak oleh Tuhan. Bahwa dikatakan pembicaraan firman Tuhan di dalam Lukas itu bahwa ini aib. Bagi seorang Israel, keluarga Israel yang tidak mendapatkan seorang anak, baginya itu disebut aib. Dia seorang imam, dia disebut aib. Karena tidak punya anak. Suatu pergumulan perjalanan rohani yang begitu luar biasa.
harus senantiasa dikerjakan hari demi hari sebagai pemimpin persembahan untuk menghadap kepada Allah. Saudara yang terkasih, saya tidak bisa membayangkan akan hal itu. Tetapi kita percaya dengan kejadian seperti setelah ada Yohanes Pembaptis, kita tidak perlu komen apa-apa. Oh begitu ceritanya. Tapi saudara tahu, seandainya kita diposisikan Zakaria dan Elisabet, kita akan menangis. Kita bisa melayani Tuhan, tapi kita di belakang, kita bisa menangis. Meminta Tuhan memberikan karunia. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, setelah Tuhan memberikan seorang anak, Zakaria bersuka cita, saya yakin. Karena kedatangan Maria pada waktu itu, sampai-sampai perut Elisabet, kandungannya Elisabet melonjak kegirangan. Dan bahkan di sana Yohanes dalam kandungan, masih dalam kandungan, penuh dengan Roh Kudus. Saya yakin setelah dikarunia anak, dia ingin menikmati masa tuanya bersama dengan anaknya. Tapi saudara tahu bahwa Yohanes hidup di padang gurun. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan memakan makanannya belalang dan madu. Hidupnya ada di padang gurun. Sebuah kerelaan. Pada waktu Tuhan panggil Abraham, Abraham tidak punya anak dan diberikan Ishak anaknya. Setelah Ishak manis-manisnya bertumbuh, seorang pemuda yang luar biasa. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, sudah saatnya engkau mempersembahkan anakmu untuk disembelih di Gunung Moria. Saudara yang terkasih, coba kita lihat juga Samuel. Pada waktu itu Hana, Elkana, begitu pergumulannya besar dan luar biasa. Apalagi Hana ini selalu dihina oleh Penina. Saudara yang terkasih, kita percaya pergumulan yang besar membuat hadiah yang dari Tuhan itu akan bisa dinikmati secara bahagia. Menunjukkan kepada banyak orang, ini loh saya, bahwa selama ini pandanganmu terhadap saya itu salah. Tetapi itu tidak dikerjakan kepada orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang setia, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, Yohanes ada di padang gurun. Bahkan kita melihat pakaiannya jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya bukan daging yang seperti dipestakan oleh Hofni dan Pinehas, tetapi makanannya belalang dan madu hutan. Saya tidak bisa menjabarkan tentang itu, tetapi saya melihat kesederhanaan keluarga ini karena dia fokus bagaimana pekerjaan Tuhan bisa diselesaikan dengan baik. Pada waktu ada seorang kaya datang dengan pakaian yang luar biasa, sepatunya oke, penampilannya matching. Datang kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Dia berkata, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu, mengasihi sesamamu, dan tidak boleh berzina. Dia berkata, aku enggak pernah lakukan itu. Aku tata hidupku dengan baik. Manajemen hidup saya sudah lakukan dengan baik. Lalu Tuhan berkata, jualah hartamu, berikan kepada orang miskin, ikut aku. Kesombongan rohani yang diberitakan, disampaikan seorang muda yang kaya raya ini berdampak mempermalukan dirinya sendiri
dan dia pergi meninggalkan Tuhan dan murid-murid. Saya yakin banyak orang di sana melihat. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yohanes mempersiapkannya dengan baik. Saudara yang terkasih, mari kita belajar dari kejadian-kejadian ini. Kita melihat di dalam Ibrani 11:24. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Demikian, saudara yang terkasih, kita melihat perjalanan kehidupan seorang pribadi Musa. Musa sih dipersiapkan untuk menjadi raja di Mesir. Tapi Musa lebih memilih, aku memilih menjadi orang percaya sekalipun aku harus menderita. Banyak orang-orang percaya yang pada saat ini dipilih oleh Allah, meninggalkan segala sesuatunya hanya karena kasih Kristus. Saudara yang terkasih, biarlah kehidupan kita yang sudah diberikan berlimpahnya atas kehidupan kita oleh Kristus, kita jaga dan kita terus betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 di dalam Markus inilah yang diberitakannya. Sesudah aku datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Aku membaptis kamu dengan air. Kata-kata aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ada perbedaan porsi yang pada saat ini kita lihat antara Yohanes dan Yesus Kristus. Poin yang ketiga adalah hidup di dalam porsinya yang dikehendaki oleh Allah, porsi Allah dalam kehidupan kita. Kita tahu kita diberkati oleh Tuhan dalam apapun pada saat ini, tetapi jangan lupakan porsi yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita tahu Musa harus menjadi pemimpin sekalipun mengelak. Aku tidak mau, aku kidal, aku cadel, aku tidak bisa bicara. Pilihlah kakakku Harun. Tapi Tuhan memilih Musa menjadi pemimpin Israel dan Harun harus menjadi imam. Saudara yang terkasih, ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan dalam kehidupan orang-orang percaya karena kita dipilih oleh Allah untuk memperlengkapi bagaimana pekerjaan Tuhan akan terjadi. Di dalam pelayanan, kita harus ikhlas, kita harus setia, kita harus memiliki kasih yang luar biasa. Ketulusan hati, di mana kita boleh melakukannya, sehingga pelayanan akan bertambah dan bertumbuh secara baik dan luar biasa. Saudara yang terkasih, Yohanes sadar, sekalipun semua daerah Yudea, Yerusalem semuanya kumpul dibaptis beliau. Semua berapa ribu pada waktu itu dibaptis. Tapi setelah kehadiran Kristus dibaptis oleh Yohanes dan ada burung merpati itu membuktikan kehadiran Roh Kudus dalam hidup Yesus Kristus, maka Yohanes
aku mundur alon-alon. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dia tidak cemburu karena dia dipersiapkan oleh Allah untuk kedatangan Tuhan Yesus saja. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau pada saat ini kita menyadari bahwa kita melihat akan ada kedatangan Tuhan kedua kali, dan waktunya sudah tidak lama lagi, maka kita akan berkata, ini Tuhan, pakailah aku, karena aku akan mempersiapkan diri kau untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Sehingga Tuhan akan melihat bahwa kita seorang yang setia. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Allah menyertai kami. Haleluya. Kita akan sembah Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus terlebih besar, oh, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari katakan sama-sama, kita mengangkat tangan kita. Biarlah kehidupan Kristus semakin besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Ini hamba-hamba-Mu, supaya Engkau memakai kami untuk terus menyambut kedatangan Tuhan yang luar biasa. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Saya persilakan. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih
Kami bersyukur Engkau memberkati kami. Engkau memberikan hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami. Engkau panggil setiap pribadi untuk menjadi milik-Mu, mengiring Engkau, mengerjakan panggilan-Mu bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berikan kami hikmat, tambahkan kami percaya, tambahkan kami iman di dalam Engkau. Beri kekuatan dan gairah yang baru untuk kami terus dapat mengerjakan di dalam semangat, di dalam gairah cinta yang Kau berikan, sampai pada kesudahannya. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Supriyanto dalam pelayanan, dalam keluarga, dan pekerjaan di seluruh area hidupnya. Bila nama-Mu ditinggikan, dipuji dan dipermuliakan. Dan setiap kita yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Gak terasa ini sudah masuk di minggu ketiga ya. Dan sebentar lagi bisa kita boleh menyambut Natal. Pohon Natal yang indah, ya sederhana, kreatif, tapi luar biasa. Jadi bukan satu, dua. Saya tadi dalam hati, kalau isinya hati itu emas seperti itu gimana ya indahnya, itu yang saya tadi renungkan. Jadi hari-hari ini, mari kita jaga hati, jaga perkataan, jaga sikap dan tindakan, karena semakin hari semakin jahat. Kebenaran firman-Nya disampaikan, tentu menuntun kita, mengingatkan kita untuk kembali mengingat kasih Tuhan dan rancangannya di dalam kehidupan setiap pribadi. Tuhan memberikan kita dua tangan, tentu untuk satu tujuan, receive and give, menerima untuk memberi. Tadi sempat disinggung, tetapi saya percaya, saya imani jemaat di tempat ini tidak demikian. Amin. Pandemik masih ada, jangan lengah, sekali lagi tetap protokol kesehatan dijalankan. Sekalipun sudah ada kabar, tahun 2021 sudah mulai ada vaksinasi, tetapi kita terus tetap berjaga untuk tidak lengah, karena di beberapa wilayah juga semakin hari ada satu peningkatan, karena kalau sudah lama terus kemudian itu jadi hal yang terbiasa, bahkan ada yang tanya, sebenarnya ada apa enggak sih virus itu, seperti itu. Tapi biarlah kita bijaksana sampai dengan bagaimana nanti pemerintah menangani keadaan situasi khususnya untuk virus corona ini. Kita terus berdoa supaya ibadah tatap muka ini terus berjalan dengan baik di dalam perlindungannya, tetapi kita juga mesti menjaga karena ada beberapa tempat yang sempat beribadah tatap muka, kemudian dalam beberapa saat kemudian harus dihentikan kembali.
Nah, kita masing-masing menjaga. Sekali lagi terima kasih untuk kepedulian, konsistensi daripada setiap Anda untuk tetap hadir, sekalipun pilihan di luar itu banyak. Anda bisa buka YouTube, Anda bisa ikut streaming sana sini, semua punya kesempatan, punya pilihan. Kalau daripada setelah pulang di rumah tidak ada satu kegiatan, boleh-boleh saja untuk bisa mendengarkan kebenaran firman supaya iman percaya kita semakin dikuatkan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada setiap kita. Biarlah kita terus ada di dalam hadirat-Nya. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku. Percayalah bahwa kita adalah milik kesayangan Tuhan, yang Dia jagai, yang Dia bela, yang Dia pelihara. Dia pasti juga melindungi setiap kita. Semua hanya karena kemurahan-Nya. Sekalipun terkadang kita terjatuh, tapi Dia tidak pernah lelah untuk menghampiri setiap kita, mengulurkan tangannya, mengangkat kita kembali di dalam pangkuannya. Kasih setianya selama-lamanya enggak pernah berubah dan selalu baru setiap pagi. Terukir namaku di matamu, terlukis wajahmu, bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan, kemampuan, kepandaian yang kita miliki, karena semua anugerah-Nya. Segala berkat, keberhasilan, kemampuan, karena Dia memberikan semua itu. Memelukku dengan cinta-Mu, betapa besar mulia kasih-Mu. Hatimu terukir namaku di matamu, terlukis wajahmu, bukan karena Dia rindu menyapa setiap kita. Gairah cintanya kepada setiap pribadi yang dikasihi. Tuhan, terima kasih. Meski terkadang kita terjatuh, kita lari menjauh, tetapi cintanya, gairahnya mengejar untuk mendapatkan kita. Engkau berharga. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga. Hormat kemuliaan, tiada ternilai
Mari sejenak kita renungkan, siapakah kita ini sehingga dikasihinya? Siapakah kita ini sehingga dia berkorban bagi kita? Dia yang mencintai kita terlebih dahulu. Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Kita yang seringkali tidak setia. Kita yang seringkali meninggalkan dia. Lari menjauh semaunya sendiri. Sementara dia yang kuasa, dia yang mulia, dia raja di atas segala raja. Dia ingin menjadikan kita ini mempelainya. Dia akan bahkan mendandani supaya kita itu terlihat cantik. Sekaligus dia menjadikan kita, mempersiapkan kita menjadi pangerannya. Untuk berhak menerima warisan surgawi. Kalau kita menyadari keberadaan kita ini bukan siapa-siapa, tetapi dijadikan berbeda dan mulia di hadapannya. Tuhan, terima kasih. Setiap hari, setiap pagi, hari yang baru, dia memandang setiap kita dengan cinta kasih-Nya. Dia rindu untuk memeluk setiap pribadi di dalam dekapannya. Dia rindu kita bersekutu. Dia rindu mencurahkan kasih-Nya. Dia rindu supaya kita bahagia. Ketika kita menyadari, kita tidak akan mungkin melewatkan kesempatan yang Dia berikan untuk kita ada, untuk kita datang kepadanya. Dalam situasi, kondisi apapun, di dalam keadaan waktu yang tidak baik sekalipun, kasih setianya, damai sejahteranya melingkupi setiap kita. Ketika kita menikmatinya, ketika kita tinggal di dalam hadirat-Nya, maka kebenaran firman itu akan berkata dan menjadi satu kenyataan, dan baiklah keadaanmu, karena Tuhan Allah yang menjagaimu. Dia tidak pernah tidur, Dia tidak pernah terlelap. Dia setia dan kasih setianya selama-lamanya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagimu Tuhan segala pujian,
Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang penuh cinta kasih, yang menganugerahkan kasih setiamu kepada setiap umat-Mu. Di dalam situasi keadaan kondisi apapun Tuhan, damai sejahtera-Mu mengatasi segala hal dan menjadikan kami tenang di dalam perlindungan-Mu. Kuasa darah-Mu yang menutup bungkus setiap kami. Berkat-berkat ilahi-Mu yang terus Engkau curahkan hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau yang telah memulai dengan segala sesuatu yang terbaik. Sampai dengan saat ini pun Kau mengerjakan dengan segala sesuatu yang baik dan bahkan mengakhiri pula dengan segala sesuatu yang baik bagi setiap kehidupan kami umat-Mu, pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk penjagaan-Mu. Terima kasih untuk pembelaan perlindungan-Mu. Sehingga sampai dengan saat ini Tuhan, kami terlindungi, Engkau tempatkan kami di tempat yang aman. Terima kasih, Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, yang menjadikan suluh bagi setiap langkah kehidupan kami. Menjadi tuntunan bagi setiap langkah kehidupan kami. Di dalam setiap perjalanan spiritual, di dalam setiap perjalanan kehidupan, kami terus Engkau naungi. Kami meresponi dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang positif. Kami mau menghidupinya, kami mau menyiraminya, kami mau menjaganya, sehingga bertumbuh dan semakin bertumbuh sehat dan segar. Berakar kuat, berdaun hijau, bahkan berbuah-buah lebat. Berbuah-buah tetap bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ketika firman-Mu disampaikan, kami disembuhkan. Roh, tubuh, jiwa kami sehat. Semua hal, aspek kehidupan kami yang sakit, yang sedang mengalami gangguan, baik itu pekerjaan, baik itu hubungan keluarga, orang tua anak, suami istri, apapun Tuhan yang sakit, Engkau telah sehatkan, Engkau telah sembuhkan, dan kami menerima berkat terbaik-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya demikian juga setiap apa yang kami kerjakan, Engkau buat kami berhasil karena Engkau memberkatinya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau sungguh teramat baik. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu. Kami pulang di dalam segala berkat ilahi-Mu. Kami pulang di dalam penjagaan malaikat-Mu yang mengiring menatang sehingga kami boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami beroleh kehidupan dan kami diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.